Punten boleh Ya? jeda sebentar, ada pertanyaan? Oh, oke, baik-baik. Ya. Jadi dari Satu Ibu aja ya berarti ya? Kamila ya, apa yang harus saya lakukan jika saya merasa ada yang belum tuntas di bagian fardu ain pada anak di usia yang sudah balik? Mau dijawab sekarang atau sesudah sesi 2, benar? Boleh dijawab sekarang, tapi mungkin belum begitu lengkap. Pada saat kita menemukan bahwa ada fardu ain yang belum tuntas, maka itu kita kembalikan lagi, ya itu harus dituntaskan. Ya, caranya apa? Caranya itu dengan memberikan penyadaran. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kalau ini mungkin saya lanjut ya, sambil melanjutkan ya bahwa nanti mudah-mudahan terjawab. Ketika ada hal-hal yang terlewat untuk fardu ainnya, itu berarti ya kita harus kembali lagi. Ya, kita harus kembali lagi apa yang harus kita lakukan. Ya, kalau terkait dengan fardu ain itu awal sekali adalah bagaimana kita bisa menanamkan ketauhidan kepada anak-anak kita. Ya, jadi nih, ya, kita akan bahas tentang potensi keimanan. Ya, ini, bentar ya, coba kita lihat. Nah, ketika kita bicara tentang fitrah iman, ya insya Allah kita setiap yang lahir itu sudah lahir dalam keadaan Islam, sudah lahir dalam keadaan seorang Muslim, ya sehingga apabila kalau hadisnya kan maka orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi seorang Nasrani, Yahudi atau Majusi. Nah, di usia 0 sampai 6 tahun ini adalah tahap bagaimana kita bisa menanamkan tahapan mahabbah ya atau kecintaan dengan imajinasi yang positif pada Allah, Rasulullah dan kebaikan-kebaikan Islam. Aktivitas kegiatannya itu ya kita berkisah, bercerita ya terutama bagaimana kita bisa memberikan contoh keseharian yang mempesonakan kepada anak-anak kita. Anak kita tuh terpesona pada saat kita melakukan sholat, ya. Anak kita terpesona ketika ada azan, ya. Jadi sensor, nah ini bagian sensor nanti dijelaskan oleh Bu Marti ya. Artinya sebagai orang tua, ya kehidupan kita itu juga menjadi contoh bagi anak-anak kita, ya bagaimana Allah itu luar biasa dengan kasih sayang orang tua. Ya, orang tua yang taat, yang soleh, yang sholat tepat waktu, yang membaca Al-Quran, melakukan puasa sunnah, itu akhlaknya juga baik, penuh dengan kasih sayang. Ya, dan dia bahagia banget anak yang seperti itu. Ya, tahap kecintaan juga bagaimana kita menggambarkan kasih sayang Allah. Ya, bagaimana kita bisa mengangkat alam ini ya tentang kehebatan penciptaan Allah yang luar biasa. Nah, ngobrolnya itu ya ngobrol ujungnya itu adalah masya Allah nak luar biasa nak sampai makan misalkan nih ada permen enak gitu ya. Ya ada permen enak kita makan permen ya kita kaitkan masya Allah nak coba lihat permen ini enak sekali ya. Allah itu sudah memberikan kita lidah itu kan sebenarnya juga proses mengajak anak bernalar, namun dikaitkan dengan kekuatan keimanan. Ya Allah memberikan kita sensor pengecap atau lidah, ya untuk kita bisa merasakan nikmatnya permen ini. Coba lihat warnanya cantik ya, atau yang berkaitan dengan alam, ya melihat belalang, melihat ikan, melihat hal-hal yang luar biasa. Ya di tahapan menanamkan fitrah keimanan ini sangat penting ya dikaitkan dengan tadi kekayaan mempesonakan anak tentang betapa cintanya Allah kepada kita dan hebatnya Allah dan Allah itu maha pencipta. Nah terkait yang tadi terlewat ya fitrahnya ya maka misalkan nih usia SMP sholatnya masih harus disuruh-suruh terus masih nggak mau nutup aurat gitu. Artinya apa? Artinya bisa jadi ada yang terloncati karena apa? Menanamkan keimanan atau ketauhidan itu adalah sebagai ibarat pondasi yang itu nanti akan menghasilkan amal-amal soleh. Jadi amal-amal soleh itu bukan juga semata-mata hanya pembiasaan. Ya, misalkan anak usia 0,6 tahun
Pokoknya gimana caranya udah azan ditarik, harus sholat yang rapih, yang benar, kalau enggak Allah marah, Allah nggak suka sama anak-anak yang nggak soleh gitu ya. Nah, bukan hanya sekedar pembiasaan, tetapi justru penyadaran. Ya, walaupun usia 0 sampai 6 tahun itu belum wajib, diajarkan sholat, namun wajib dikenalkan dan dipesonakan dengan aktivitas sholat. Ya, pada saat azan subuh itu dibangunkan, dirasakan semilir, perbedaan suhu ya, jadi sensornya tetap, apa namanya, tetap distimulasi gitu ya. Nah, sehingga dia bisa tersadar bahwa, oh, kalau pagi itu ada sholat subuh. Walaupun dia mungkin, ikutan sholat tapi sambil nyender, udah terus bahkan ketika sujud nggak bangun lagi ya, nyenyak tidur gitu kan. Ya dulu anak-anak saya kalau kecil tuh, kalau udah sujud kadang-kadang ada yang harus gimana ini nggak bangun-bangun ya. Tetapi dia, suasana-suasana ibadah itu dibikin, apa namanya, anak itu menyukai suasana ibadah, ya walaupun dia belum wajib, gitu ya. Lalu tahap 7 sampai 10 tahap tauyah atau penyadaran untuk patuh pada Allah. Ini sudah masuk self regulation. Artinya bukan, oh 7 sampai 10 tahun tuh baru diajarin aturan ya, bukan seperti itu, tetapi seharusnya dia sudah siap melakukan, aturan-aturan dengan cara apa, kita mengenalkan bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan teratur. Ya, bahwa memang dunia ini diciptakan karena masing-masing itu ada aturan-aturannya, ya. Bumi itu bergeraknya bagaimana, matahari bagaimana, ya. Luar biasa kayaknya emak-emak, bapak-bapak harus baca ensiklopedi, harus banyak baca buku macam-macam ya. Saya juga kalau kalau kurang baca sedikit kayaknya kelihatan banget itu ya. Nah, penyadaran untuk patuh pada Allah, pada Rasulullah ya. Nah, caranya gimana? Caranya, kita harus banyak melakukan beragam aktivitas nyata di alam. Karena apa? Keimanan itu juga harus sampai dirasakan, keimanan itu kan terkait dengan akidah kita, ya kan, terkait dengan amal soleh dan juga akhlak. Nah, ini semua harus dibiasakan hingga otot-otot itu juga, apa ya namanya, istilah Bu Marti apa Bu? Eee, Anak itu tahu yang namanya sabar itu gimana. Itu terasa sampai dia harus berdiam untuk bersabar itu seperti apa gitu. Jadi bukan hanya definisi, "Nah, kalau ini sabar ya," gitu, enggak. Eee, maka bagaimana beragam aktivitasnya tadi alam, itu sangat penting untuk, bisa bahwa seluruh, apa namanya, panca indera, seluruh otot-otot kita juga merasakan keimanan yang hakiki ya, seperti tadabbur alam, ya kan. Kalau kita kebayangkan, kalau kita hanya menjelaskan tanpa kita melihat langsung gunungnya, kita mencium bau hutan gitu kan, ya napaktilah sejarah Islam, atau mungkin ini kita, di SMP itu kita ada kegiatan nyantri ya, ke museum atau situs-situs Islam ya, homestay di rumah ulama, ya. Jadi, apa, kan ada hadis kalau bukan hadis ya, nanti mohon diperbaiki ya, bahwa kita sebaiknya, memberikan peluang anak-anak kita untuk menginap beberapa hari di rumah orang soleh. Supaya apa? Supaya atmosfer kebaikan, atmosfer kesolehan keluarga itu, anak itu bisa kita rasakan. Ya syaratnya begitu pulang ke rumah, dia juga mendapatkan atmosfer yang kurang lebih sama, seperti itu. Ya, jadi dia bisa belajar, di luar, lalu dikuatkan di dalam, ya. Membedah biografi tokoh Islam dan segala macamnya. Nah, tahap usia usia 11 sampai 15 tahap wazifah atau pengujian penggemblengan keimanan dengan catatan tahap tadi fardu ainnya juga udah selesai baik, anak sudah mulai disiapkan untuk menjadi mukallaf, menyiapkan mampu memikul beban syariah ya, dan sehingga tidak yang menjadi beban masyarakat ya. Artinya anak-anak yang bisa melakukan atau orang yang pada saat balik dia bisa melakukan perubahan-perubahan itu haruslah itu pastilah fardu ainnya sudah tuntas ya. Mmm, Aktivitasnya itu bagaimana anak-anak kita bisa dilibatkan dalam organisasi pemuda Islam ya, terkait dengan, apa namanya, kalau balik lagi di usia 7 sampai 10 tahun itu, anak laki-laki sudah bisa mulai diajak ke masjid oleh bapaknya, jadi mulai dikenalkan ya dengan
proses berjamaah gitu ya. Kalau untuk ibunya dilibatkan dalam proyek dakwah Umi, Abi ya, lalu, bagaimana, diberikan masalah-masalah kecil ya, untuk diajak gimana nih cara penyelesaiannya. Jadi dia terlibat bersama Abi dan Uminya, bukan ditinggal di rumah, Umi, Abi mau ngaji, kamu di rumah aja. Ya begitu ikut diomelin karena, berisik di masjid gitu ya. Artinya dia harus mendapatkan suasana menyenangkan, suasana yang mempesona pada saat dia berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Itu seharusnya yang dibangun, seperti itu. Tadi ada yang terlewat, ini ya, setiap anak ya tadi maaf terlewat, sudah lahir dalam keadaan telah terinstal potensi fitrah keimanan. Ya kita dulu pernah bersaksi, ya, bahwa kita di alam rahim itu ditanya, siapakah Robmu? Maka sudah kita jawab bahwa kita bersaksi Allah adalah satu-satunya Rob kita. Ya. Rob sebagai Kholikon, Rozikon, dan Malikan. Ya, jadi sebenarnya tidak akan ada anak yang tidak cinta Allah dan kebenaran kecuali memang ada sesuatu yang potensi itu terkesampingkan atau terkuburkan oleh cara kita menyampaikan pendidikan yang salah dan gegabah. Ya, artinya niat kita sih insya Allah tidak ada lah yang ingin menjerumuskan anaknya. Tetapi ketika kita tidak memahami bagaimana cara kita menjelaskan kepada anak, ya itu juga atau kita tidak tahu tahapannya bagaimana, bisa jadi itu akhirnya menguburkan atau menyimpangkan. Ini ya untuk fitrah potensi keimanan, ya saya langsung, nah untuk usia 0 sampai 2 tahun, sampai 26 tahun, ya ini adalah masa-masa di mana kita pesonakan anak-anak kita merawat, kita menguatkan syahadat Allah sebagai Rob, ya artinya apa yang kita katakan tentang alam, ya lalu cara bicara kita, akhlak-akhlak orang tua itu dia terpesona, ya dan dia tahu bahwa ini adalah kebaikan, ya termasuk memberikan ASI, ya keriduan terhadap Allah dan Islam, dan indikatornya adalah anak itu antusias, memiliki antusias dan gairah kecintaan kepada Allah, ya. Nah, periakil baliknya, bagaimana kita bisa menumbuhkan dan menyadarkan bahwa Allah itu sebagai Malik, yang diberikan kesetiaan ya tadi, karena kan ada aturan-aturan Allah sebagai Malik, Allah sebagai Raja ya, yang Allah yang harus ditaati, karena memang Allah lah yang mengatur dunia ini, ya. Dan bagaimana kita sebagai orang tua itu bisa memberikan keteladanan, menerima nilai perintah dan larangan, dan mengenal keteraturan. Selanjutnya untuk usia 10 sampai 14 tahun itu adalah saat-saatnya anak kita kita menguji keimanan anak kita sehingga yakin bahwa Allah itu sebagai ilah, ya. Jadi kita perlu benar-benar menemukan anak itu melihat bapak ibunya itu sebagai sosok murabi, ya. Lalu mulai kita pertemukan dengan sosok para kiai, para ustadz ya, diuji dengan kehidupan. Kalau di SMP itu nanti kita ada nyantri, ada jadi marbot ya Bu Marti ya. Ya banyak aktivitas yang memang kita akan mengajak anak untuk keluar, dan disitulah anak kita akan belajar akhlak ya. Belajar tidak hanya menghafalkan, apalagi dulu kita menghafalkan sila Pancasila ya. Ya hari ini ya dihafalin, tapi kira-kira tergerak nggak? Nggak juga. Ya kan anak kita hafal rukun Islam, tapi bisa jadi ketika kita lupa menanamkan keimanan, ya itu akhirnya hanya sebuah pembiasaan. Kalau selama ada orang tuanya ya dia sholat, tapi kalau orang tuanya nggak ada di rumah, ya sholatnya udah di akhir-akhir gitu. Nah, ini terkait dengan fitrah keimanan. Ya selanjutnya 10 menit lagi, 5 menit tentang fitrah bernalar. Ya, tentang fitrah bernalar ini luar biasa. Inilah yang nanti akan dijelaskan detail ya oleh Ibu Marti di pertemuan ketiga. Ya, yang terkait dengan potensi bernalar ini, ya lingkup belajar itu pasti yang berkaitan dengan kreasi, penciptaan, ya fitrah inovasi, eksplorasi, ya menghasilkan banyak karya, ya itu yang yang perlu kita tumbuhkan.